Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk Kusan di Depok. Tak lupa pula untuk sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sakit segerakan diangkat penyakitnya ya, yang sedang kesulitan, kesusahan, dan yang punya hajat, mudah-mudahan Allah mensegerakan dikabulkannya hajatnya. Kembali kepada saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara channel Ayah Sadam, mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain, edisi religi. Saya akan membacakan WA dari salah satu para penggemar saudara Anton yang ada di kota Bekasi. Beliau minta dijelaskan dengan adanya kesaksian tauhidi dan terbukanya hijab. Terima kasih untuk saudara Anton yang ada di Bekasi atas pertanyaan Anda, atas bergabungnya Anda bersama channel Ayah Sadam. Kembali kepada seluruh para pendengar, para penggemar yang setia mengikuti kajian di mana adanya channel Ayah Sadam. Mudah-mudahan barang siapa yang aktif berusaha menambah ilmu wawasan agama, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan segala hajatnya dan diselamatkan dunia akhirat. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Anton yang di Bekasi ya, mudah-mudahan beliau mendengarkan. Dan sebelumnya saya minta maaf karena ini riwayatnya panjang, nanti secukupnya waktu saja ya. Durasinya hanya mampu atau diberikan hanya 10 menit bahkan lebih sedikit. Tentang masalah kesaksian tauhid atau tauhidi dan terbukanya hijab. Meski Ibnu Arabi berpandangan tentang menggandakan wujud atau dwiwujud dan berbilangannya zat-zat yang sifat kodim, yakni bahwa asma-asma ilahi bersifat kodim dan azali. Begitu pula zat-zat yang tetap asal muasal makhluk, sebagaimana zat-zat ini pun memiliki kebebasan seperti yang dimiliki Allah. Namun Ibnu Arabi kembali mengatakan bahwa asma-asma atau nama-nama itu menunjukkan kepada yang dinamainya, dan bahwa zat-zat sekalian makhluk yang ada dalam liputan pengetahuan Allah pada zaman azali sebelum ya dimunculkannya pengetahuan Allah pada zaman azali, sebelum dimunculkannya ya maksudnya ke alam wujud. Kesemuanya itu berada dalam kekuasaan Tuhan dan pengaruhnya. Dengan demikian, zat-zat yang sekian banyak jumlahnya itu pada saat yang lain terhimpun ke dalam yang satu, dan bilangan-bilangan tersebut juga bersumberkan dari yang satu itu. Akhirnya topik permasalahannya ya, kita kembali kepada teka-teki atau misteri yang terkandung dalam Yang Maha Esa, yang tiada Tuhan selainnya, Tuhan yang Esa, tiada sekutu baginya. Pertanyaan ialah, bukankah kita bisa menemukan jalan keluar dari zat-zat yang demikian banyak itu? Hingga karenanya kita bisa menyaksikan Allah dalam keesaannya. Jawabannya adalah iya dan tidak. Kenapa demikian? Tak ada jalan bagi seseorang untuk bisa melihat zatnya, atau dianya, atau al-huwa. Sebab ini adalah kegaiban di dalam kegaiban. Tetapi nurnya bisa dilihat secara lahiriah dan ilahi yang menyelimuti zatnya. Untuk yang ini, bagi seorang arif tersedia jalan ke sana, yakni dengan cara keluar dari al-alamu atau ikatsroh ya, atau alam selain Allah. Dan inilah
yang dimaksud dengan menembus cakrawala langit dan bumi. Tetapi hal itu tidak akan bisa dibuktikan dengan berupaya sungguh-sungguh atau dengan ilmu nakri dan kasbi semata, dan hanya dengan kemurahan dan kekuasaan ilahi hal itu bisa dibuktikan setelah terlebih dahulu mengalami kebersihan dan pensucian jiwa guna persiapan menghadapi kesaksian yang teramat luhur ini. Bahwasanya Allah berfirman, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ar fankudu la tanfuduna illa bisultan. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuasaan ilahi. Dan itulah yang dinamakan Mi'raj atau naik ke hadirat Tuhan, yang hanya dikhususkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama pewaris yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Sedang Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya wasilah atau perantara untuk bisa sampai kepada limpahan kemurahan ilahi itu. Dan di sini juga Allah berfirman kembali, wa betahu ilaihil wasilah, dan carilah kamu sekalian jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Hal ini tidak berarti bahwa mencapai tahap kasih hanya bisa diperoleh melalui wasilah Muhammadiyah. Ibnu Arabi sendiri mengatakan bahwa melalui pembersihan filsafat dan akhlak, dan bukan melalui jalan para nabi atau syariat, seseorang bisa pula mencapai tahap hasib melalui roh-roh malaikat. Hanya saja cara itu tidak lebih hanya sampai kepada tergoresnya sebagian dari gambaran-gambaran para malaikat dalam jiwa, hanya sampai di situ. Dan hal inilah yang kita jumpai pada kalangan rahib, Buddha, penganut Yudaisme, dan pendeta-pendeta kelenteng akan halnya pembersihan jiwa melalui jalan syariat yang didasarkan atas petunjuk Nabi. Maka hal itu bisa mengantarkan seseorang kepada ma'rifatu illah atau mengetahui, menyaksikan Allah. Ini dinamakan jalur rohani, ilahi, dan petunjuk Muhammadi yang ada pada kenyataannya. Hal ini berbeda dalam pangkat, derajat, dan wawasan. Persiapan yang harus dilakukan bagi penyambutan turunnya kemurahan yang agung ini adalah, yaitu dengan cara melakukan riyadah atau latihan rohaniah, atau yang sering diistilahkan dengan sebutan pembersihan atau pengosongan, atau yakni pengosongan jiwa dari segala makhluk atau segala sesuatu yang selain Allah. Kemudian berhias atau yakni menghias jiwa dengan melakukan zikir daim atau abadi, beribadah, beramal soleh, amal kebijakan, kebajikan dan kebaikan, berserah diri, mencintai Allah dan bergantung kepadanya. Makhluk berpakaian akhlak asma-asma Allah yang baik seperti penyayang, pengasih, penyinta, lembut, penyabar, pembalas, kebajikan, mengetahui waspada, pemberi, dan termasuk penganugerah. Dan setiap murid harus berupaya sejauh dan sekuat mungkin untuk menghias jiwanya dengan akhlak-akhlak ilahi tersebut. Menyatakan diri maksudnya adalah bukan menyatakan ketuhanan
Oleh karena itu hal itu mustahil, tetapi mengatakan kehambaannya secara bulat dengan bersifat senantiasa berhajat, penuh dengan kekhusyuan, ketaatan, merasa hina di hadapan Allah, membebaskan diri dari pengakuan penyadaran semua pekerjaan kepada diri sendiri, dan senantiasa menyadarkan semua keberhasilannya yaitu kepada Allah. Menyatakan diri ini juga pengertian lain, yaitu hendaknya seseorang menyatakan pangkat dan derajatnya yang dimuliakan seperti menyatakan dia sebagai penghimpun segala hakikat, atau menyatakan diri sebagai gambaran paling prima yang diciptakannya sesuai dengan makna asma-asmanya, sehingga ia bisa menjadi khalifahnya. Dampak pernyataan ini adalah tertanamnya rasa tanggung jawab atas setiap perbuatan dan kata hati, serta rasa syukur kepadanya atas anugerah dan limpahannya. Ibnu Arabi mengatakan tentang awal perjalanannya menuju jalan ini, kutinggalkan semua yang kumiliki seperti kepergian mayit dari keluarga dan hartanya. Kata-kata tadi mengandung rumus isyarat yang indah tentang ihwal, pelepasan diri, pembersihan dan mengosongkannya seorang sufi yang meninggalkan harta, kedudukan, kekuasaan dan semua bagian keduniawiannya dan melepaskannya semuanya untuk menuju kepada Tuhannya. Ibnu Arabi mengatakan harta atau mal tidak dinamakan sebagai harta mal, melainkan karena hawa nafsu manusia cenderung yamil kepadanya. Hawa nafsu diibaratkan sebagai pujaan paling berbahaya yang harus diperangi sebagai tuntas, sebab tidak ada sesuatu pun yang harus disembah dan dipuji selain Allah SWT, dan dia tidak disembah melainkan dengan zatnya. Di sini Allah berfirman kembali, aqra'aita manittatakhadha ilahahu hawahu wa adhallahu Allah ilm. Apakah kamu pernah melihat orang yang dijadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah menyesatkannya, sedang ia mengetahui bahwa dirinya sesat? Dan Rasulullah di sini juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima ja'tabi. Tidaklah seorang di antara kamu, atau dikatakan beriman, melainkan jika hawa nafsunya mengikuti apa yang untuknya aku didatangkan. Demikianlah saudaraku yang ada di Bekasi, karena waktu jalan kami harus turun dari udara, mengingat waktunya terbatas. Sebetulnya ini masih banyak, insya Allah kalau nanti ada waktu saya akan melanjutkan kembali ya. Untuk saudara-saudaraku di mana saja berada, sahabat-sahabat Budi di mana saja berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana, waktu jalan kami harus turun dari udara. Apabila ada kekurangan, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.